kepada calon Presiden Republik Indonesia dan juga tokoh Prabowo Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kamu hadirin, kami mohon untuk berdiri dan marilah kita bersama-sama bertepuk tangan. Berada di posisi semula. Kita akan mendengarkan arahan calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kita minta tolong teman-temannya dari Aliansi Advokat Indonesia. Waktu dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Umum Aliansi Advokat Indonesia, Saudara Otto Hasibuan, beserta Ibu Otto Hasibuan, Ibu Nurwati Damanik yang saya hormati, juga didampingi Jakob Hasibuan dan Jessica Lila, yang saya hormati Dr. Dwianto P. Hartono, Vice President Indonesian Advocates Association, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Saudara Rosan Roslani, nama lengkapnya Rosan Perkasa Roslani, RTR, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Didit Waluyo, mantan Gubernur Jawa Tengah, mantan Panglima Kostrad, mantan Panglima Kodam Jaya, banyak mantannya beliau. Senior saya di akademi dan di Timur-Timur, waktu Komandan Batalion terkenal Jago Berat. Kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Oce Kaligis, luar biasa, advokat yang berkenal, pembela hak-hak rakyat. Kemudian Mbak Rish Natali, Wakil Ketua TKN. Terima kasih. Ibu Giwo Wiyogo, Ibu Sofia Tun Gundono, Mertua Mas Kaisang, seluruh perwakilan
Koordinator Wilayah Aliansi Advokat Indonesia, ibu-ibu dan tamu undangan yang saya hadiri, yang saya hormati. Yang saya banggakan, seluruh pengacara dari semua kalangan, dari yang paling senior sampai yang paling junior. Tentunya kita selalu bersyukur kehadiran Tuhan Maha Besar bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan, diberi nafas, dapat kumpul di tempat yang baik ini dalam acara yang luar biasa ini. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Pak Khotbah Hasibuan ini. Terima kasih atas dukungan luar biasa ini yang saya tidak duga-duga. Saya terharu dengan dukungan ini semua dari seluruh Indonesia. Juga saya kaget, saya terharu tadi bisa lihat Wilfrida lagi. Memang Pak Otto kok bisa ingat, saya hampir lupa karena memang begitu banyak kesibukan. Tapi yang bagi saya yang penting, beliau Wilfrida hidup dengan bahagia sekarang. Yang jelas kelihatan bahagia karena lebih gemuk. Terus sangat terus sekali. Waktu itu memang ada yang melaporkan ke saya, ada TKW di Kelantan yang memang sudah kena vonis, dan ada yang tanya apakah bisa saya bantu, karena yang disampaikan ke saya memang aktivis yang bergerak untuk perempuan, dan beliau tahu bahwa saya punya hubungan baik di Indonesia. Langsung saya telepon kawan saya tanya, kok kenal advokat yang hebat atau tidak? Oh iya, ini ada yang saya kenal. Dikenalkanlah saya kepada advokat yang konon ceritanya yang terbaik, salah satu yang terbaik di Malaysia. Disitulah awalnya saya terlibat, dan ya sudah, saya dulu dan sampai sekarang punya pendapat, kalau bisa kita bantu orang, kenapa tidak dibantu? Harus dibantu. Dan saya mau cerita, advokat itu yang menjadi kawan saya, sebenarnya dia yang pro bono. Dia tidak mau terima bayaran. Karena begitu dia pelajari masalahnya, dia tahu bahwa si Wilfrida ini tidak bersalah dan sebagainya. Walaupun begitu, saya nggak enak dengan harga diri sebagai bangsa Indonesia, ya. Begini-begini mantan jenderal kan gitu. Mantan jenderal, ya. Jadi baik bagi bangsa Indonesia. Jadi akhirnya ya. Tapi anyway, terima kasih Pak Otto, luar biasa. Terima kasih pekerjaannya, Sisro luar biasa. Saya diberi penghargaan, dinyatakan ya seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kalau 4.000 orang pintar bagaimana jadinya itu? Katanya Pak Otto, benar atau tidak saya nggak tahu Pak Otto. Kalau 5 pengacara kumpul, pendapatnya ada 7 katanya. Jadi terima kasih. Ini dorongan moral yang besar
Bagi saya kita tinggal kurang dari berapa? 20 hari lagi, 19 hari lagi. Sebentar lagi jadi 18 hari lagi. Jadi kita sekarang berada di suatu titik sebenarnya bangsa Indonesia patut bersyukur kondisi kita seperti ini. Saya tadi ketemu dengan beberapa orang dari Eropa menceritakan bahwa hari ini Gaza, semua gedung di Gaza sudah 85% hancur. Dari semua gedung di Gaza, menurut orang Eropa ini, laporan dia adalah 85% gedungnya sudah hancur, tinggal 15%. Dan perang ini akan terus. Jadi yang saya pikirkan, bagaimana nasib 2 juta orang Palestina di Gaza, bagaimana nasibnya? Sudah 20.000 orang mati dan sudah hampir 12.000 dari 20.000 itu adalah anak-anak kecil yang tidak berdosa. Jadi kita bisa bayangkan banyak bangsa-bangsa, banyak manusia di lain negara dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Karena itu saya kira sebagai bangsa kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur bahwa pemimpin-pemimpin kita sampai hari ini berhasil untuk navigasi sehingga bangsa Indonesia sudah berapa dasawarsa tidak terlibat dengan pertikaian yang berarti dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita kalau lihat juga akibat perang di mana-mana, perang di Eropa sekalipun, di Gaza, di Libya, di Sudan. Coba sebut negara mana di kawasan itu dan di kawasan kita sendiri. Di Myanmar sekarang ada 17 tentara yang saling berperang. 17. Jadi sebagai bangsa patut kita bersyukur. Dan bagaimana kita bisa seperti ini? Bagaimana bisa di mana kondisi geopolitik dunia menciptakan harga-harga pangan meningkat tajam, harga BBM meningkat tajam, bangsa Indonesia masih dalam keadaan lumayan. Saya tidak katakan hebat. Kita masih merasakan banyak rakyat kita dalam kesulitan. Tapi hendaknya kita berpikir dengan jernih, dengan akal sehat, dengan hati yang bersih. Dan saya menganjurkan, marilah dalam setiap usaha, dalam politik, kita harus bersaing, kita harus berkontestasi. Tapi hendaknya kita bersaing dengan hati yang baik, kita bersaing dengan itikat yang baik, kita bersaing dengan cinta tanah air, kita bersaing dengan tidak menyakiti pihak lain, kita bersaing dengan mengingat bahwa rakyat kita menghendaki pemimpin-pemimpin kita rukun, pemimpin-pemimpin kita berhubungan baik, pemimpin-pemimpin kita tidak saling menjelek-jelekan, tidak saling, apalagi saling memfitnah, apalagi saling mencari-cari sesuatu yang tidak benar adanya. Jadi dukungan saudara-saudara sangat berarti, karena dukungan advokat-advokat,
orang-orang yang mengerti hukum, orang-orang yang terdidik, dan yang hadir dari mana-mana. Saya kira ini lambang, ini simbol, ini perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih dukungan Bapak. Masa depan kita bagus, masa depan kita gemilang. Strategi Pak Joko Widodo benar, saudara-saudara sekalian. Dan saya mantan lawan beliau, saya rival beliau. Berapa kali saya lawan beliau dan ya berapa kali kalah. Tapi waktu saya kalah pun, boleh tanya beliau masih hidup. Waktu saya kalah yang pertama kali pun beliau datang ke rumah saya. Tidak banyak pemimpin yang punya itikat seperti itu. Saudara-saudara, biasanya orang Indonesia itu kalau menang, lawannya dihabisin. Betul? Kalau menang, rasain tuh. Dia datang ke rumah saya. Saudara-saudara, itu waktu pertama kali beliau menang bersama saya. Dan saudara-saudara mengetahui sendiri, kedua kali waktu beliau mengalahkan saya pun, beliau kirim utusan mengajak saya rekonsiliasi, mengajak saya. Tidak semua pemimpin macam itu. Coba berapa ratus pilkada, berapa ratus pemilihan bupati, pemilihan gubernur, ada yang menang datang ke rumah yang lawan, yang kalah. Bahkan sering yang kalah pun tidak mau datang ke pelantikan yang menang. Betul tidak? Saudara-saudara, saya bukan malaikat, salah. Saya manusia biasa yang penuh kekurangan, yang penuh kelemahan. Tapi, ya itu, dalam arti saya pun mengerti bahwa kalau kita punya tanggung jawab, kalau kita punya kelebihan, kalau kita punya kesempatan, kelebihan, kesempatan, kapasitas, kemampuan harus digunakan untuk kepentingan yang baik bagi orang lain kalau bisa. Jadi pendapat saya, kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau tidak bisa satu orang pun kau bantu, jangan bikin orang lain susah. Itu pendapat saya. Dengan demikian, Pak Jokowi dan saya, kita telah memberi contoh. Kita berlawanan, kita berseberangan, kita bersaing, kita kontestasi. Kontestasinya pun bukan kontestasi epok-epok. Lumayan juga waktu itu, ya. Debat, saya debat sama Pak Jokowi. Tapi kalau Anda replay rekaman debat itu, Anda bisa lihat kita saling menghormati. Dan saya mengerti pasti ini penasihat Pak Jokowi, wah banyak ini Pak, ya. Harus disikat Pak, serang Pak. Sama, tim penasihat saya sama juga.
Pokoknya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Bapak lawan. Begini, waduh. Menghadapi tim penasehat kadang-kadang capek juga. Tapi Pak Rosan enggak. Jadi ada yang marah sama saya begitu selesai debat sama Pak Jokowi. Ada yang marah tim saya. Pak, kok gitu Pak? Harusnya kalau pendapatnya Pak Jokowi benar, masa saya menentang? Ya. Karena bagaimanapun debat itu berdiri di depan banyak orang. Berarti kalau kita diskusi, kalau kita bicara, yang kita bicara harus masuk akal, yang bicara harus benar, bukan ngarang. Ya. Apalagi datanya nggak benar. Ya. Sudah, yang sudah lewat saja. Sorry ya. Jadi saudara-saudara, saya tidak apa-apa dikasih nilai rendah, tidak apa-apa. Itikat baik saya berbuat yang baik, kan begitu aja. Tapi saya harus mengakui, selama hidup saya sekolah di mana-mana. Saya pernah sekolah di Inggris, sekolah di Jerman, di Swiss, di Singapura, di Malaysia, di Amerika, di Indonesia. Belum pernah saya dapat gini segitu. Dalam hati ya, aku bilang dalam hati ya, kejam kali kau. Itu orang Medan. Orang Medan ngomongnya gitu, kejam kali kau. Hati-hati kali ada TV nanti. Orang Medan bilang pala aku, kita apa dia? Sama orang yang orang Medan ngomong gitu, bukan saya. Jadi sudah nggak apa-apa, saya agak shock sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau orang Jakarta bahasa Betawi, ya kan? Jawabannya harusnya, emangnya lu siapa ya? Tidak apa-apa. Mudah-mudahan saya berdoa orang pintar seperti itu sadar dan insaf. Tapi kembali ke pelajaran. Contoh yang dikasih lihat oleh Pak Jokowi, ya, pemimpin menang, tapi dia tidak mau menyakiti yang kalah. Itu filosofi nenek moyang kita. Menang tanpa gas lagi, menang tanpa menyakiti. Dan ini ternyata adalah kesimpulan banyak pengamat internasional terhadap masa depan Indonesia. Mereka mengatakan Indonesia ini sebenarnya sudah sulit terbentuk untuk menjadi negara hebat, negara makmur, negara kuat, negara kaya. Sulit. Dengan catatan bahwa pemimpin-pemimpinnya bisa rukun, pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama, pemimpin-pemimpinnya bisa kolaborasi, dan itu tekad
saya ingin menciptakan suasana kita kerjasama dengan semua pihak. Kita kolaborasi dan kita nanti harus memimpin tanpa dengki, tanpa benci, tanpa dendam, tanpa salah sangka, tanpa buruk sangka, tanpa curiga-curigaan. Itu kita harus ciptakan Indonesia yang seperti itu. Demokrasi kita, demokrasi seperti itu, saudara-saudara sekalian. Jadi, saudara-saudara, saya tegaskan seluruh yang mendukung saya mohon kita teruskan kampanye ini dengan santun, sopan, memberi selalu kebaikan. Jangan mau diprovokasi. Kalau ada hoax penyesatan, dibenarkan, diluruskan sambil senyum. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Dan saya minta semua tim kampanye saya, semua koalisi Indonesia Maju, sampai hari-hari terakhir di TPS kita tidak boleh melakukan kecurangan apapun. Kita percaya dengan dukungan rakyat. Dukungan rakyat sudah luar biasa kepada kita, saudara sekalian. Saya merasakan di mana-mana. Saya merasakan di mana-mana, saudara sekalian. Jadi tapi kita juga bukan anak kecil. Kita waspada, ya. Ada macam-macam pikiran-pikiran itu ada, ya. Kita waspada. Saya minta sukarelawan, jaga di TPS, jaga penghitungan. Tapi sekarang teknologi luar biasa. Hampir semua orang punya gadget. Hampir semua orang punya handphone. Proses harus difoto. Proses harus direkam. Jadi kalau ada ulah-ulah yang tidak benar, buktinya banyak, saudara sekalian. Tapi kita berpikir baik, kita beriktikad baik, dan saya katakan sekali lagi bahwa manakala kita menerima mandat dari rakyat, kita akan mengajak semua pihak bekerja sama. Dan yang mau tetap beroposisi, monggo, kita akan hormati sebagai oposisi yang terhormat, saudara sekalian. Karena demokrasi perlu juga check and balance. Kita perlu selalu dikoreksi. Saudara sekalian, kita akan teruskan semua program Pak Jokowi. Strategi yang sudah benar. Saya mau tanya, sudah terima buku saya, saudara sekalian? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum? Angkat tangan yang belum? Oh, banyak sekali. Tolong ya, tim segera dikirim kepada aliansi Advokat Indonesia, nanti mereka bisa bagikan. Mereka bisa. Intinya di situ, beberapa hari ini bergantian terus kami terima dukungan dari mana-mana. Kemarin petani kelapa sawit, petani plasma, petani tebu, nelayan, buruh, ojol, tukang bakso, bergiliran semua menyatakan dukungan. Hari ini 4.000 advokat dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Tolong kerahkan semuanya, turun ke bawah, pengaruh Anda, jaringan Anda, gunakan. Saudara-saudara, negara kita diambang lompatan besar. Kita punya
segala kekayaan yang luar biasa. Saya baru diberitahu oleh pakar-pakar, kita satu-satunya negara, hampir tidak ada negara lain seperti kita. Sebentar lagi seluruh BBM kita akan berasal dari bio, berarti hijau, dari kelapa sawit, berarti tidak akan mencemarkan lingkungan. Green energy Indonesia, termasuk bensin nanti akan dari etanol dari tebu, dari aren, dari singkong. Bisa 100% juga. Kita tidak perlu import BBM, saudara-saudara sekalian. Ini sasaran kita. We will be green, we will be renewable energy untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan program-program hilirisasi akan membuat kita negara yang mandiri, negara yang bisa produktif, negara industri, negara nanti yang rakyatnya hidup sejahtera, hidup dengan martabat, hidup dalam kecukupan. Itu tujuan kita, itu perjuangan kita. Kita berjuang, saya berjuang, saya minta mandat dari rakyat. Saya ingin menghilangkan kemiskinan dan kurang gizi dari seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin petani-petani kita, nelayan-nelayan kita, buruh kita, ojol kita, tukang bakso kita, bisa anak-anaknya jadi insinyur, jadi dokter, jadi advokat, jadi pengusaha. Saya ingin Indonesia hidup seperti negara lain. Saya tidak ingin Indonesia UMR. Saya tidak mau. Indonesia harus berdiri dengan terhormat, setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Itu perjuangan kita, saudara-saudara. Terima kasih dukungan advokat. Saya butuh dukunganmu, saya butuh gerakanmu, saya butuh pekerjaan kerasmu, saya butuh saudara turun ke bawah, yakinkan seluruh rakyat Indonesia. Ada yang mengatakan nanti ada serangan fajar, rakyat bisa disogok untuk berubah. Saya tidak percaya rakyat kita bisa disogok untuk berubah pikiran. Saudara-saudara, saya kira itu dari saya. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Besar melindungi saudara-saudara sekalian.